Ini saya kasih sendiri aja. Ayo yang lain mungkin reaksi angka 3 atau emot terserah. Oke. Duh, 1. Oh iya. Kayaknya udah siap nih. 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2, 3 dicoba. Oh, aman Mas, kedengeran Mas. Oke, 3-nya mana tuh? Belum. Oke, Oke. by the way, mungkin nanti di akhir bakal kita coba main-main sama tugas gitu kali ya, Mas Asep ya. Ya. Wih, di 3 berarti suyap banget gitu. Oke, langsung aja. Agenda kita hari ini seperti biasa yaitu perkenalan, terus ada pretest, penyampaian materi, Q&A, post test dan juga feedback. Yang terakhir yaitu sesi dokumentasi. Nah, mau ngingetin buat teman-teman jangan lupa buat on cam, terus jangan lupa, kalau ada apa-apa mungkin bisa chat. Kemudian yang terakhir jangan lupa untuk mengerjakan pretest, post test dan juga feedback. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita mulai dengan pretest terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman bisa mengerjakan pretestnya. Guys, mungkin Saya kasih dikerjakan waktu guys. 10 menit buat mengerjakan pretest. Bentar, linknya aku kirim di kolom chat. Sebentar. Tapi by the way, mungkin kalau kita ngulik soal materi kali ini ya, principal guideline sama design system itu sebenarnya ngaruh gak sih ke nantinya waktu apa namanya kita langsung hand on di bagian Figma-nya? Apa nanti jawabannya ada waktu di materi kak? Kenapa, Mas? Kalau kita misal ini kan bahasnya tentang principal guideline dan design system ya. Ini ngaruh gak sih nantinya waktu kita hands on langsung di Figma? Seberapa penting? Apa nanti jawabannya waktu materi gitu kali ya kak? Bebas sih. Atau mungkin bisa mungkin bisa langsung praktek aja kali ya. Boleh kalau langsung praktek. Oke, mungkin nanti kita praktek gitu ya kali ya. Lebih ke praktek aja ya Mas kalau gitu. Ya praktek, berarti praktek. Oke. Masuk Mas, aman, man. Masuk, masuk. Cuma, Oke, masuk. Makanya putus-putus tadi. Nah oh ini iya, materi guideline dan itu. Sebenarnya kita langsung hands on Figma sih sebenarnya guys. Kalau di materi oke. ini lebih ke arah Figma-nya nanti gimana pemilihan Iya komposisi sih. warna dan lain sebagainya. Oke, mungkin bisa kerjain pretestnya dulu teman-teman. Sambil Wih, kerjakan nyiapin. pretest. Jadi ini sampean yang share screen ya Mas ya? Mas, Dalam-dalam tes satu 2 ini 3. sampean ya yang share screen, share screen. Oke, boleh-boleh. Aku share Sebentar, screen. Sebentar, sebentar. aku stop dulu. Nah, santai aja teman-teman, masih 10 menit. Eh,
Mungkin udah pada liburan kali ya. Iya Mas, kayak udah pada liburan ini. Yuk, 5-6 menit lagi guys untuk ngejain pretest. 7 menit guys ternyata. Kasih musik Mas, biar gak hening. Musik. Terus mana ya musiknya ya? Kasih apa nih? YouTube ya? Spotify kali ya? Spotify. Terus, Itu di kanan bawah ada Bang. aduh ini nge-lag nih. Di kanan bawah ada Bang, tinggal di play. Kenapa Jase? Kanan bawah Mas, Kanan bawah. itu Mana ada, kanan bawah? itu di Kanan. slide. Oh ya. Mana nih? Namanya. Nah, Udah keluar kan ya suaranya? ya aman-aman. Di kamera aku habis. Ini langsung error. Guys. Langsung udah tag. Ya apa-apa.
Oke guys, tinggal 6 detik lagi. Kita langsung materi. Hai guys, ini udah selesai pengerjaan pretensinya. So, kita langsung aja masuk ke bagian materi pertama ya guys. Sebelumnya prinsipnya. Oke, ini sudah tampakkan Mas Asep. Aman Mas, kelihatan. Oke, karena udah ganti slide. So, kita akan ngelanjutin pertemuan-pertemuan kemarin guys. Karena kemarin kita sudah bahas tentang apa sih, mulai dari awal tentang introduction UI UX, kemudian kita sampai ke tahap design thinking juga. Kemarin kita sudah bahas, dan kemarin juga sudah ada ide ya teman-teman. So, di sini kita akan mencoba mempelajari dari sisi Figma-nya teman-teman, atau dari sisi visualisasi produk, pengembangan produk yang benar itu semestinya kayak gimana sih? Dan ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin nantinya teman-teman akan hati ketika nanti ada interview. Kalau teman-teman peminatannya melamar sebagai intern UI UX, nanti pasti ada suatu ketika selain teman-teman tadi mendalami tentang research UX yang sudah dijelaskan kemarin, nanti pasti akan ditanyakan pengerjaan Figma-nya seperti apa sih? Ini dari pengerjaan Figma, sebenarnya 3 ini merupakan rangkuman dari sisi pengerjaannya teman-teman. Makanya teman-teman harus paham tentang desain prinsipal seperti apa, kemudian desain guideline seperti apa, dan desain sistem. Ini merujuk pada aspek kesempurnaan atau aspek profesional dari produk yang teman-teman buat. Ketika teman-teman menggunakan 3 komponen ini, artinya teman-teman memiliki suatu hierarki yang berarti yang ada dalam produk teman-teman. Sehingga semua perhitungannya tepat teman-teman. Nanti saya kasih contoh setelah kita ke slide berikutnya teman-teman. Jadi kita akan coba mempelajari dari awal terlebih dahulu apa itu pengertian dari desain prinsipal, kemudian apa itu pengertian dari desain guideline dan desain sistem teman-teman. So, kita akan masuk ke desain prinsipal terlebih dahulu teman-teman. Nanti kalau misal mungkin ada beberapa kalau kecepatan atau dan sebagainya, teman-teman ngomong aja di kolom komentar. Nanti akan saya coba baca. Oke, karena kita membahas pertama tentang desain prinsipal, jadi kita harus pahami terlebih dahulu tentang desain prinsipal itu apa sih? Desain prinsipal itu kurang lebihnya adalah aturan yang diikuti oleh para desainer untuk menciptakan desain yang baik, efektif, dan menarik. Itu yang poin yang dibahas.
yang digarisbawahi. Jadi prinsip ini nantinya akan membantu desainer buat dapetin karya yang memenuhi tujuan fungsionalitas dan estetika dengan lebih baik. Itu pengertian dari desain prinsipal. Jadi pedoman atau aturan, kurang lebihnya seperti itu. Namanya mengacu kepada prinsip suatu desain. Itu yang dinamakan desain prinsipal. Nah, kok kenapa harus menggunakan desain prinsipal? Supaya nanti juga dapat mengkomunikasikan ke teman-teman desain yang satu produk. Kita nge-develop satu produk di sana. Teman-teman yang desainer lain, oh ini ternyata sudah ada batasannya loh. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ada aturan yang secara spesifik yang membahas tentang penciptaan dari suatu desain. Kemudian 7 komponen utama desain prinsipal itu apa aja sih? Yang memang ini kaitannya juga soal di dalam desain juga ya teman-teman. Jadi ada kontras, kemudian ada balance dan alignment, ada emphasis, ada proportion, ada hierarchy and movement, ada white space, dan ada unity atau kesatuan. Ini kalau secara konsep prinsip desain ini sebenarnya ini nantinya mengacu ke poin teman-teman sebenarnya desain ini secara kompleksitasnya seperti apa, kemudian secara layoutingnya seperti apa, ini menjadi komponen yang penting. Ini bukan hanya berlaku pada UI UX saja teman-teman, tapi desain 3 dimensi, kemudian desain grafik biasa, desain 2D, itu semuanya berpaku patokannya ke desain prinsipal teman-teman. Oke, kita next slide. Kita akan kasih contoh satu persatu. Jadi yang pertama tadi ada kontras nih teman-teman. Kontras itu apa sih? Kurang lebihnya adalah perbedaan antara elemen yang digunakan sehingga elemen lain dapat menonjol, itu kontras. Tapi kalau secara kontras di sini adalah secara warnanya sih sebenarnya teman-teman. Ini kontras gak sih? Ataupun elemen yang kita kasih kontras gak sih sama background-nya? Anggap saja seperti itu contohnya. Ini makanya dicontohkan seperti ini ya guys. Jadi di gambar kiri ini ada tulisan Hello Everyone, tapi dia itu warnanya putih dan apa warna apa ini namanya? Kuning keemasan gitu ya, kuning keemasan atau kuning kecoklatan. Dan dia punya background color itu hashtag 403787 mungkin gitu ya. Itu secara hexawarna, tapi kalau kita secara ngomongin secara penglihatan mata ya udah kita ngomongin biru kayak gitu. Nah, contoh yang salahnya gimana teman-teman? Contoh yang salah di sebelah kanan. Ini kita nyontohin soal yang kontras dalam sisi warna dulu teman-teman. Nanti mungkin kalau misalnya nemu beberapa kontras dalam sisi elemen nanti bisa dibicarakan. Tapi ini kita fokus ke pendefinisian dari kontras dulu nih teman-teman. Nah, yang kanan itu salah apa sih? Dia itu antara warna yang background-nya dengan warna teksnya itu sangat sulit untuk kita bedakan secara visualisasi mata. Jadi itu mengapa unsur kontras ini menjadi unsur yang memang perlu diperhitungkan. Apakah ini nantinya mempengaruhi daripada penglihatan atau elemen mata daripada pengunjung atau enggak. Anggap aja kita pemilihan warna dulu deh. Kita milih warna yang hijaunya yang hijau merusak mata gitu, hijau yang benar-benar yang dipakai biasanya orang green screen, tapi di praktisnya ditingkatin lagi nih teman-teman. Itu kan nggak works untuk dilihat sehari-hari oleh mata si user teman-teman. Jadi gambaran kontras itu juga seperti itu teman-teman. Kalau misal Hello di sini nanti dia patokannya nggak ke kontras atau perbandingan antar elemen itu tidak signifikan, ya ini kan agak kurang signifikan teman-teman. Nah, dia bisa mempengaruhi unsur dari visual juga teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang komponen kedua dari desain prinsipal yaitu balance dan alignment teman-teman. Jadi balance ini sebenarnya mengacu pada unsur keseimbangan teman-teman. Namanya aja balance kan atau seimbang kan. Dan alignment ini unsur pemerataan teman-teman. Artinya apa? Ketika nantinya teman-teman membuat suatu desain, teksnya ya kita menempatkan teks itu ya kalau nggak sejajar kiri ya sejajar kanan. At least seperti itu. Kenapa difungsikan seperti itu? Ya supaya kita bisa mendeteksi daripada elemen mata manusia ataupun penglihatan manusia itu seperti ini loh teman-teman. Anggap aja seperti ini.
saya memiliki sebuah poster yang dia itu dari judul itu rata kanan misalkan. Judul rata kanan, terus caption atau badinya itu rata kiri. Gimana user mau baca, orang tulisannya dia belibet. Jadi mata pengunjung itu seolah-olah akan diminta kamu lo itu baca dari kanan dulu, coba dari judulnya lo baca di kanan, tapi setelah dari judul itu diarahin langsung ke arah kirinya teman-teman. Itu sangat-sangat suspicious ya, sangat-sangat mencurigakan atau sangat-sangat aneh gitu ya. Makanya unsur balancing dan alignment ini juga merupakan unsur yang penting. Contohnya di sini teman-teman. Di sini hello everyone-nya ini kita rekatkan seperti ini teman-teman, supaya nanti dia ada unsur balancing dan unsur alignment. Ini yang dimaksud daripada balance dan alignment teman-teman. Kemudian hello everyone yang di sebelah kanan ini, dia itu cenderung nggak rata, alignment-nya itu kurang, secara balancing-nya kurang. Kenapa kok bisa dikatakan balancing-nya kurang? Ini kan merujuknya ke alignment, Kak. Nah, jawabannya gini teman-teman. Alignment itu pengaturan antara tulisan hello dan everyone. Dia tidak secara itu bagian alignment. Sedangkan balancingnya dia bisa melihat dari sisi kanan dan kirinya teman-teman. Apakah dia balancing dengan backgroundnya? Oh ternyata tidak. Space yang di sini lebih banyak ketimbang yang di sini teman-teman. Gambarannya seperti itu teman-teman. Ini kan space-nya lebih dikit, ini space-nya lebih banyak. Dia nggak balancing. Seperti itu. Kemudian kita akan belajar tentang desain prinsipal yang ketiga teman-teman, yaitu emphasis. Emphasis itu kurang lebihnya nunjukin elemen-elemen yang perlu dilihat terlebih dahulu sebelum elemen lainnya. Sebenarnya ini hampir sama kayak hampir sama kayak yang komponen sebelahnya guys. Sorry, desain prinsipal yang sebelahnya maksudku hierarki gitu teman-teman. Nanti kita akan masuk ke hierarki. Jadi emphasis dulu teman-teman, karena ini penonjolan cara yang penting dan perlu dilihat terlebih dahulu, menunjukkan fokus utama dari sebuah desain. Jadi di sini misalkan dicontohkan adalah independent study di sebelah kiri, itu dia ditonjolkan dari sisi fontnya itu dibuat bold teman-teman. Sedangkan yang kanan itu title, harusnya title kan secara hierarki seharusnya itu kan bold kan teman-teman, supaya bisa membedakan dengan yang body. Tapi ini kok dibuat sejajar. Maka dari itu ini salah contohnya ya, emphasis sebelah kanan teman-teman. Kemudian kita yang ke berapa ini? Kita 1, 2, 3. Ini yang keempat teman-teman. Kita berbicara tentang proportion atau proporsi, bahasa Indonesianya kayak gitu kan, komposisi. Yaitu ukuran visual dan bobot elemen dalam satu komposisi serta bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Mereka proper nggak sih? Mereka itu tepat nggak sih? Mereka itu proporsinya bagus nggak sih? Itu kan yang ditanyakan pada saat teman-teman membuat desain. Contohnya gimana? Ketika kita membuat nantinya navbar, kemudian kita isi dengan berbagai macam button, ya teman-teman, ya proporsinya juga diperhatikan. Nantinya apa? Bisa dilihat dari slide yang sudah saya tampilkan. Di sini di sebelah kiri, kita menggunakan elemen yang kompak teman-teman, yang proporsinya bagus. Kenapa proporsinya bagus? Karena satu icon dengan satu yang lainnya ya sudah, kita fokusnya ke outline saja. Kita nggak merujuk kepada fill yang di icon. Outline tuh gini guys, outline itu garis tepi. Kalau fill berarti artinya icon tersebut dalamnya terpenuhi. Contohnya kayak ini teman-teman, yang home di sebelah kanan. Nah, ini bagian daripada ukuran visual dan bobot elemen. Proporsinya pas, karena ini pernah di navbar contohnya. Navbar yang di aplikasi mobile teman-teman. Pasti hampir rata-rata navbar, memang semua, kalau ya memang dia berfokus pada desain prinsipal yang baik, teman-teman ngelihat aplikasi sekelas My Telkomsel, kemudian aplikasi sekelas Gojek, dan lain sebagainya, dia itu ya kalau nggak outline menunya outline semua, ya full semua. Anda pilih salah satu daripada itu, yaitu yang sebagai bagian dari kunci penerapan
desain principle bagian proportion teman-teman. Jadi itu bedanya teman-teman. Itu kurang lebihnya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang kemarin kebiasaan dari navbar itu kita bikin mobile navbar, teman-teman ada satu icon yang dia diisi. Terus satu icon yang dia itu outline aja kayak gini nih. Terus ada satu icon itu yang outline plus diisi. Nah, itu salah ya teman-teman. Maksudnya tidak sesuai dengan prinsip desain atau desain principle teman-teman. Atau menyalahi aturan dari proportion. Karena nggak imbang juga secara komposisinya. Kalau mau teman-teman mau mengandalkan ini teman-teman, jadi nanti ketika dia aktif dia akan terisi teman-teman. Sedangkan kalau dia tidak aktif dia nggak terisi. Itu kalau yang penerapan secara realnya seperti itu teman-teman. Gitu. Itu penerapan secara real kalau misal kita bikin icon di bagian navbar. Kalau pengen ada yang terisinya. Jadi itu menandakan keaktifan. Jadi perpaduan antara komponen hierarki dan komponen proportion teman-teman. Kemudian kita next slide. Kita belajar tentang komponen yang ke berapa nih? 6 kali ya. Tentang hierarki dan movement teman-teman. Hierarki itu apa sih? Hierarki itu mirip sama basis yang sudah saya bicarakan tadi. Hanya saja hierarki ini cakupannya lebih banyak elemen dan penempatannya dengan sudut pandang apa yang seharusnya dilihat pengguna terlebih dahulu teman-teman. Yaitu hierarki. Sementara itu movement lebih kepada aliran bacaan yang akan dialami oleh pengguna. Sebenarnya tadi sudah aku singgung sedikit teman-teman tentang yang penggunaan title yang di sebelah kanan dan juga body yang sebelah kiri. Rata-rata aliran baca dari manusia itu dari kiri ke kanan teman-teman. Logisnya kan seperti itu kan. Jadi kalau misal dibolak-balik yang ininya di sebelah kanan, title-nya di sebelah kanan, kemudian body-nya di sebelah kiri, kemudian ada penutupnya footer itu di bagian kiri lagi, itu kan secara mata manusia kan dibuat bingung kan. Waduh ini bacanya dari mana? Kita harus matanya muter-muter gitu kayak gitu kan. Itu kan sangat-sangat nggak enak juga untuk secara visualnya gitu kan teman-teman. Jadi hierarki ini tadi mirip emphasis, contoh nyatanya di sini teman-teman. Apa yang seharusnya dilihat pengguna terlebih dahulu? Oh, title. Kita menonjolkan dari sisi title-nya. Kemudian kita tonjolkan lagi dengan hierarki yaitu berupa emphasis tadi, yaitu fontnya di bold teman-teman. Lalu di bagian bawah, ini yang sekaligus pembeda dengan yang di sebelah teman-teman yang tidak kita rekomendasikan atau tidak sarankan. Tidak ada sisi penonjolan di bagian registernya kapan teman-teman. Makanya ini yang membedakan hierarki yang dalam desain yang memiliki hierarki dan yang tidak memiliki hierarki. Dia tidak akan terpaku pada, wah ini harusnya kan kita kan harus ramah terhadap penglihatan dari mata manusia gitu kan. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman, dari penempatan hierarkinya. Dan ini juga mengkaitkan dengan apa yang mungkin nantinya kita akan komunikasikan. Sebenarnya kalau kita merujuk pada pengertian desain sendiri teman-teman, desain sendiri itu kan bukan sebatas pada komponen seni. Makanya itu yang membedakan antara art dan juga desain. Poin utamanya di situ teman-teman. Kalau art itu apa sih? Seni itu kan sekedar suatu hal yang memang ingin kita narasikan, ingin kita tuangkan berdasarkan emosional daripada pelukisnya atau pembuat seninya. Sedangkan desain itu lebih berfokus pada apa yang kita ingin kita sampaikan secara visual kepada masyarakat. Jadi visualisasi yang kita buat itu ada tujuannya loh untuk mengekspresikan apa yang semestinya kita komunikasikan. Itu yang membedakan seni dan juga desain. Gampangnya seperti itu teman-teman. Kemudian di unsur berikutnya tentang desain prinsipal, kita belajar tentang white space. Apa itu white space? White space itu kurang lebihnya empty space. Empty. Ini saya masih keingatan soal itu, jokes-nya empty sih sebenarnya. Kalau empty itu dihilangin E-nya masih bisa empty. Dihilangin P-nya empty juga bisa. Y-nya dihilangin coba empty. Bacanya empty semua itu jokes orang Inggris sih, tapi kita skip aja dulu karena garing kayaknya. White space ini digunakan untuk memberikan fleksibilitas dalam desain supaya tidak terlihat sesak dan terlalu ramai teman-teman.
Poin penjabarannya seperti ini teman-teman. Gini. Di sebelah kiri, kita memiliki white space yang baik karena kita paham unsur yang ada dalam desain kita seenggaknya memperhatikan elemen-elemen kosong di bagian tepiannya supaya nanti tidak terlalu sesak dan unsur dan mata kita masih bisa menghargai itu. Enggak, aduh, gila sih ini rame banget. Kayak mau apa aja gitu kan. Nah, makanya pentingnya white space itu di situ teman-teman sebenarnya. Contohnya yang kanan itu gimana salahnya? Mereka tidak memperhatikan unsur white space. Ya udah ngasal aja. Yang kiri nanti bisa di fullin atau nggak disisain dikit banget. Ini kalau soal desain grafis ya teman-teman, itu kan ada basic kita kan ngasih logo ya teman-teman, logo di suatu postingan sosial media. Nah itu juga jadi pertimbangan, makanya diperlukan white space ya karena itu supaya nanti kita bisa mendelegasikan komponen penting dalam suatu aset perusahaan. Contohnya logo, contohnya sosial media itu bisa kita taruh di bagian yang seharusnya kita batasi dengan kontennya teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ini yang terakhir sebenarnya ini ke-8 jadi bagaimana elemen dalam desain itu berinteraksi satu sama lain teman-teman. Memastikan tampilan yang clean dan efektif dari elemen-elemen desain. Ini mencakup prinsip daripada kesatuan teman-teman. Apa sih yang bersatu? Ketika kita membuat satu unity yang baik atau membuat elemen-elemen dalam desain itu memiliki interaksi. Contohnya ada di sini teman-teman. Ketika accept dan decline itu accept ya gitu bacanya accept dan decline itu tidak kita berikan hierarki, otomatis apa? Orang-orang tidak paham. Oh ini merujuk kepada apa sih? Kita tidak bisa menonjolkan. Ketika orang yang nantinya suka klik-klik saja, itu kan akan sangat worst case-nya, ada bad case-nya gitu ya. Bad case-nya itu kan teman-teman biasanya kalau apa kan main next. Nah, fungsinya hierarki sebenarnya ada di situ teman-teman. Fungsinya salah satu elemen ini unity juga di situ teman-teman. Jadi kita bisa memperhatikan dari sisi oh ternyata gini ya, teman-teman bisa melihat baca dari pola warnanya gitu loh. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita akan belajar tentang desain guideline. Kita belajar tentang desain guideline. Apa itu desain guideline? Desain guideline itu merupakan petunjuk atau pedoman dalam desain produknya teman-teman untuk menerapkan prinsip desain. Memberikan atau mengkomunikasikan ya kurang lebihnya arahan dari produk branding yang kita buat itu seperti apa sih tampilannya, apakah kita berfokus pada salah satu warna tertentu, apa pesan yang ingin kita sampaikan. Ini juga salah satu bagian dari desain guideline teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Seberapa penting sih desain guideline? Jadi desain guideline itu fungsinya adalah untuk membuild up suatu brand teman-teman. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Dengan membuat desain guideline ya, atau istilahnya pedoman dari desain yang kita punya atau pedoman produk desain kita. Ya orang-orang bakal lebih mudah untuk nginget kita gitu. Contohnya McD atau contoh lain apa? Jangan McD nanti dikira apa gitu kan. Contohnya apa ya? My Telkomsel. Dia berkutat dengan warna merah teman-teman. Atau Gojek yang senantiasa berkutat dengan warna hijaunya. Dia dari sisi desain guideline ya bagus karena dia sudah menerapkan oh ini lah komponen-komponen di dalam aset-asetnya Gojek itu seperti ini loh ternyata. Dia itu lebih konsistensi di bagian warnanya, di bagian ikonnya itu unik loh. Dia fokusnya ke logo Gojek itu dan desainnya pun rata-rata yang basicnya adalah dia pakai rounded teman-teman. Gitu. Nggak pakai yang sharp. Ini sekali lagi digarisbawahi dalam menciptakan ciri khas brand yang berbeda dari sisi pesaing. Kemudian dari desain prinsipal teman-teman, desain guideline adalah to be learned, yaitu supaya nantinya bisa dengan mudah dipelajari.
mempelajari gini, saya punya case, mempelajari seperti apa sih? Kan pertanyaannya seperti itu. Saya punya case, ketika kita dalam suatu perusahaan, itu kita sudah membuat desain guideline, otomatis kita dalam memberikan ke orang-orang yang pekerja baru ataupun anak intern, desain guideline itu supaya mereka paham, oh ini loh arah yang ingin kita komunikasikan secara branding dari perusahaan kita, itu nanti yang mesti patokan dan pedoman para karyawan teman-teman, para internnya teman-teman, patoknya di situ. Sama kayak semisal saya pernah beberapa intern, itu ya juga pasti awalnya juga ditunjukkan, oh desain prinsipal dari produk ini gini loh, jadi batasannya ya di situ. Kalau kita konsepnya adalah desain prinsipal dia itu fokusnya lebih ke arah wavy ya teman-teman, wavy itu kayak bergelombang teman-teman, jadi kita fokus di dalam unsur desain kita, gimana cara kitanya mengkomunikasikan desain guideline itu berupa wavy itu diterapkan ke dalam sosial media misalkan seperti itu, ataupun produk-produk yang dimiliki dari si perusahaan yang kita ikuti di intern gitu teman-teman, kurang lebihnya. Jadi ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi teman-teman punya produk, at least teman-teman harus ada desain guideline supaya branding teman-teman itu terangkat gitu teman-teman. Oke, kali ini sepertinya dikit aja ya teman-teman, karena nanti kita akan sebenarnya nggak banyak banget sih kita hand on di Figma-nya, tapi it's okay, kita akan coba dikit aja walaupun nanti bisa teman-teman eksplorasi lebih lanjut, dan kalau misal ada pertanyaan it's okay, teman-teman bisa tanyakan. Oke. Mungkin kita recovery dulu ya 5 menit guys, sembari nyerah materi yang tadi. Oke, kita 5 menit dulu guys, 10 menit aja deh diikutin waktu yang tadi. Kita recovery 5 menit aja nggak apa-apa, sorry nah pelan-pelan. Kita 5 sampai 55 ya teman-teman, kita recovery untuk memahami ini, teman-teman bisa kumpul. Dari Mas Yosua mungkin sambil jam begitu. Berapa penting sih untuk memikirkan accessibility dalam suatu desain sampai memikirkan user, orang pengalaman dan lain-lain. Sebenarnya itu kembali lagi di kalau kita bicara tentang accessibility itu sebenarnya juga kembali lagi ke ini suatu produk atau suatu brand tersebut, targetnya maksudnya apa sih? Jika dia menyasar orang tua, berarti itu menjadi unsur yang penting. Kalau misalnya dia menyasarnya nih teman-teman yang muda, itu bisa kita diskusikan lebih lanjut, maksudnya gitu secara produknya kurang lebihnya gambarnya seperti itu. Jadi kita bisa penting jika ada requirement tertentu, nggak penting jika memang requirement tersebut tidak masuk. Sebenarnya kalau kita mau mikirin accessibility itu juga nggak melulu tentang orang yang atau orang tua, orang yang tapi kita juga mikirin dari sisi aspek aplikasinya, apakah dia sangat mudah digunakan oleh para user atau enggak, kita kan juga banyak. Tapi kalau pertanyaan itu tentang orang tua dan orang tua, itu kembali lagi ke requirement dari perusahaannya seperti apa, tujuan mereka menciptakan produk itu untuk siapa, itu juga menjadi salah satu komponen
Oke teman-teman, karena kita tadi sudah break sebanyak 3 menit aja ya, 5 menit aja teman-teman. Kita sekarang akan coba memahami tentang desain sistem teman-teman. Jadi gambarannya teman-teman, desain sistem itu elemen terkecil dari desain UI UX secara keseluruhan digunakan untuk membangun desain dari yang terkecil. Atau desain itu biasanya kita kenal dengan sistem desain. Intinya desain yang kita buat itu ya ada sistemnya gitu guys. Punya sistem yang pasti gitu guys. Kurang lebih seperti itu guys. Aku coba refresh dulu teman-teman. Oke. Keuntungan desain sistem itu apa aja sih guys? Yang pertama itu konsistensi, itu konsisten. Ada suatu pengarahan yang jelas, ada suatu elemen yang jelas. Kalau misal ukuran dari buttonnya 30 kali 50 ya udah kita bisa ngambil ukuran button itu teman-teman. Jadi setiap desain itu kita rata-rata yang memang yang pas ya 30 kali 50 teman-teman. Kemudian yang kedua adalah mempercepat proses kerja. Nah, kok bisa mempercepat? Nanti akan praktek di Figma-nya, teman-teman. Kemudian ketiga, mengakomodasi perubahan desain di masa mendatang. Ini sangat-sangat bagus atau sangat-sangat untung ya, karena ini desain sistem itu sebenarnya penting nggak penting, teman-teman. Pentingnya kalau misal dia diterapkan dalam proyek jangka panjang atau dalam produk aplikasi yang memang diperuntukkan untuk jangka panjang, itu sangat penting. Nggak pentingnya dia apa? Kalau misal teman-teman punya proyek yang sekedar ya udah proyek kecil-kecilan dan nggak pengen diteruskan, ya nggak pakai desain sistem nggak masalah kalau bagi aku. Tapi kalau misal pengen mempermudahkan teman-teman, ya teman-teman bisa pakai desain sistem. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat, mempermudah pekerjaan itu jelas. Nah, di dalam desain sistem sebenarnya kita bisa kenal dari namanya atomic design teman-teman. Atomic design itu sebenarnya dapat menjadi indikator untuk menyelesaikan komponen dalam desain. Atomic design itu merucut pada suatu pemahaman elemen-elemen ataupun molekul yang ada di dalam suatu desain, teman-teman. Kalau teman-teman ngerti tentang unsur-unsur kimia, akan ada atom, molekul, sama organisme. Nah, di dalam seperti yang gambar sebelah kanan, itu kan ada sistem sama produk, teman-teman. Sistemnya itu meliputi apa aja? Atom, molekul, organisme, sedangkan produknya ada template dan pages. Nah, ini fungsinya sebenarnya juga buat memudahkan penerapan front-end developer. Kalau teman-teman nanti familiar dengan React.js, kemudian dengan Kotlin, dengan apa yang memang dia basisnya adalah front-end, teman-teman, ini sangat cocok ketika mau switch up jadi desain ke bagian codingan misalkan. Itu enak, teman-teman. Dan bacanya pun juga enak. Oh, kita bikin komponen sekian. Kita tinggal buat suatu file button.csx. Anggap aja ini di React. Nah, terus ukurannya disesuaikan sama ukuran yang ada di desain sistem kita. Kemudian, kita juga dapat mengambil bagian desain menjadi beberapa bagian. Ini nanti kaitannya sama penjelasan lebih lanjut tentang atomic design, teman-teman. Kita bisa next slide. Di struktur desain sistem sendiri yang sudah dipaparkan sebelumnya, ada atom, molekul, dan organisme. Nah, atom ini namanya atom kan, berarti kan ini suatu zat yang paling kecil kan, teman-teman. Itu dinamakan atom. Kalau misal molekul, contohnya apa molekul? Molekul ya 2O. Jadi pergabungan daripada atom-atom. Contoh atom itu apa sih? Kalau misal kita kaitkan sama desain sistem itu sendiri, contohnya ada color palette, typography, icon style, button style, input field. Itu termasuk bagian dari atom, teman-teman. Sedangkan molekul itu bisa aja notification bar, kemudian tabbing, ataupun yang mengkerucut pada memang benar-benar penggabungan daripada para atom.
itu bisa. Sebenarnya masih banyak yang bisa dieksplorasi, mungkin navbarnya teman-teman, dan lain sebagainya. Headerbar itu kan makanya ada headerbar kan. Jadi kalau kita punya button style sama typography, ya udah kita tinggal masukin atom-atom itu ke dalam satu tujuan atau dalam satu layout. Nah, itu yang kita sebut dengan molekul. Kemudian organisme, ini peningkatan dari molekul, teman-teman. Contohnya di situ adalah tanah kan, organismenya tanah, manusia, tumbuhan. Ada pop-up, contohnya kemudian action sheet, notification tag. Ini untuk lebih jelasnya, teman-teman nanti bisa pelajari lebih dalam tentang atomic design. Nanti mungkin linknya coba saya sertakan. Coba saya sertakan dulu teman-teman, biar teman-teman nanti bisa baca. Aku kasih di kolom komentar teman-teman. Mana di kolom komentar? Oke. Udah aku kasih di kolom komentar teman-teman. Jadi di situ teman-teman nanti bisa mempelajari atau cara-cara lebih lanjut ya. Kalau teman-teman penasaran tentang atomic design, kemudian penerapannya seperti apa, pembagian seperti apa, teman-teman bisa baca lewat situ dulu teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu contoh desain sistem teman-teman. Jadi ini contoh desain sistem teman-teman. Ini sistem desain yang memang sudah tersistem dengan baik. Contohnya di sini ada button. Button itu kita bisa desainkan seperti ini. Ada button yang dia fokusnya ada ke penampungan icon, kemudian ada button yang dia disable dan lain sebagainya. Ini akan memudahkan sangat ketika kita berproses dengan suatu produk layanan yang berkelanjutan, teman-teman. Kita langsung buka Figma dan kita mari mencoba bersama-sama, teman-teman. Oke, aku coba buka Figma dulu. Aku coba Figma-nya dulu, teman-teman. Kita share, kemudian kita akan meng-create suatu file, design file, and then I got it. Yes. Mas, permisi, ada yang resen itu, Mas. Oke, gimana? Boleh banget untuk tanya mungkin. Lalu gimana? Ini atas nama KAD. Oh, kepencet mungkin. Oke, kepencet. Ini kan sudah didesain file ya teman-teman. Di sini teman-teman page-nya itu sebenarnya ada bisa buat banyak ya teman-teman. Anggap aja di sini aku membuat page design system. Design system. Terus page yang bawah aku namain mockup. Ini nanti kurang lebihnya teman-teman bisa explore juga lebih dalam ya teman-teman. Karena di sini memang nggak kita paparin semua. Anggap aja aku punya satu button. Teman-teman bisa klikkan teksnya di page yang design system. Button. Di dalam button ini aku mau modifikasi dengan ini kan teks ya teman-teman. Aku pengen buat button ini, teks button ini jadi kayak teks yang benar-benar enak kita modifikasi. Kalau teman mungkin ada yang biasa bikin button kayak gini teman-teman. Kita buat frame dulu, kemudian kita isi teksnya di sini. Mungkin ada teman-teman yang buatnya seperti ini. Nah, ini cara yang seperti ini ya teman-teman.
Mulai sekarang coba ditinggalkan teman-teman, karena kita sudah punya cara yang memang lebih works untuk kita kerjakan dalam proyek tim dan memang lebih fleksibel untuk kita modifikasi lebih lanjut teman-teman. Jadi di sini kita backspace dulu, kemudian dari button ini teksnya kita bisa shift A. Klik shift A, atau kalau pengen singkatnya, kalau pengen manualnya, teman-teman bisa ke arah scroll ke bawah. Tidak ketemu. Tidak ada sebenarnya, berarti klik kanan. Klik kanan, di sini ada pilihan Add Auto Layout. Nah, baru di sini baru muncul tampilan auto layout-nya teman-teman. Di sini kita bisa atur panjang kanan kirinya berapa sih, horizontal padding-nya berapa sih, kemudian vertical padding-nya berapa sih. Kita anggap aja pengen vertical padding-nya itu sebanyak 30 teman-teman. Oh, salah teman-teman. Kebalik. Ini 15. Kemudian yang di bagian horizontalnya itu 30. Nah, dari frame ini kita kan otomatis sudah ngebuat frame. Kita namain aja frame-nya jadi button. Lalu di bagian frame ini kita bisa modifikasi lebih lanjut. Oh, misal aku pengen button ini rounded loh, tapi sebelumnya pengen tahu button ini rounded, aku bisa kasih fill dulu nih teman-teman. Tinggal ditambahkan fill-nya. Lalu teman-teman di sini bisa ubah hexa warnanya ke bebas. Mau aku coba aja 403 D45. Nah, warnanya ini teman-teman, aku nggak pengen warna ini, warna ungu saja. Anggap saja ini teman-teman namanya. 663, ini bebas sesuai dengan ketentuan teman-teman. Lalu kita buat ini apa ya? Font sejuta umat. Kita ubah ke bold. Ke semi bold saja deh. Semi bold dengan ukurannya 16. Enaknya di frame ini apa sih sebenarnya teman-teman? Kita bisa modifikasi lebih dalam. Semisal kita mau menyesuaikan dengan haknya ketika kita copy paste ya. Sorry, nanti aja. Kita coba kasih roundednya itu 10. 10 teman-teman. Aduh, ini jelek sepertinya. Kita ubah ke 5. 3 aja. 3, oke. Jadi nggak terlalu rounded banget gitu teman-teman. Kita ubah ininya lebih ke arah berapa ini? 10 kan. 10 button kita udah punya. Dari button ini kita bisa jadikan desain sistem. Caranya seperti apa teman-teman? Teman-teman bisa klik ini teman-teman, create komponen, Ctrl plus A plus K. Kita sudah jadikan komponen. Kalau kita mau add varian bisa tinggal di plus ini ya, plus saja. Lalu kita pengen modifikasi varian keduanya teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara mengubah warnanya menjadi disable. Oke. Ini kita anggap aja kita coba ganti variannya. Jadi di sini otomatis ada tulisan properti sama dengan varian teman-teman. Nanti fungsi sebenarnya ada di bagian sini teman-teman. Current, varian, ada properti sama varian. Variannya ini waktu kita mau memilih di desain sistemnya. Makanya kita anggap aja ini disable teman-teman. Disable. Kemudian kita ubah yang default ini. Kita default aja tetap. Nah, dari sini pemanggilannya seperti apa teman-teman? Kita masuk ke mockup.
Dari sini mockup bisa ke aset. Dari ke aset kita bisa drag and drop. Atau klik saja nggak apa-apa. Instant. Nah, bedanya drag and drop sih teman-teman. Di sini kita bisa modifikasi lebih lanjut. Misal modifikasinya apa? Hello. Nah, enak kan? Nah, kalau misal kita mau ngubah, kita punya banyak sekali nih. Ada 4 button. Aku pengen ngubah warna. Ya udah tinggal diubah warnanya aja ke warna hijau misalkan, itu warna hijau. Nah, fungsinya desain system sendiri gini teman-teman. Semisal sewaktu-waktu aku pengen perubahan dari warna utamanya itu ungu menuju warna utamanya orange teman-teman. Caranya teman-teman tinggal di desain sistemnya saja, kemudian di bagian button ini diklik, lalu ubah saja warnanya. Warna apa ini? Orange ya teman-teman. Kita lihat di mockup, otomatis dia kerubah semua. Kecuali ini, karena ini tadi kita sudah modifikasi. Cara mengembalikannya, teman-teman tinggal ke ini aja. Reset all change. Nah, otomatis kerubah. Gitu teman-teman. Asalkan di bagian yang di sini tidak dimodifikasi, ketika kita ingin modifikasi semua, tinggal di sini aja teman-teman. Kita ganti warna lain. Warna biru. Kalau merah, otomatis semua kerubah. Nah, semua kerubah. Dan kalau misal kita pengen dari komponen button ini, cuman bisa menampilkan cuman sampai panjangnya segini teman-teman. Anggap aja panjangnya segini kan. Dari button ini, ditengahin dulu teman-teman, ditengahkan. Dan cuman batasnya sampai sini teman-teman. Aku bisa buat fixed di sini. Yang high container jadi fixed container. Fixed width. Jadi kita bisa menerapkan panjangnya. Kalau lebih dari ini, biasanya dia akan ke bawah. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya ini juga di fixed kan juga bisa. Fixed height. Jadi ini tergantung modifikasi dari teman-teman. Ya, saya contohkan. Dia akan nggak ikut. Yaudah, seperti ini guys. Kalau misal kita rubah, ininya jadi hak. Dia elemen di buttonnya akan ikut ininya, teksnya. Kurang lebih seperti itu guys, cara pemainkan. Kalau misalnya kita pengen balikin lagi ke hak konten, otomatis di sini ikut sesuai dengan panjang karakter kita. Itu kenapa desain sistem ini kita terapkan di dalam desain kita, terutama produk yang dia berkelanjutan base-nya. Kurang lebihnya seperti itu guys. Ini penerapan desain sistem secara kecil sih. Contohnya seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk modifikasinya. Mungkin teman-teman mau ada request apa gitu, something? Barangkali ada request dari teman-teman mau buat apa dan lain sebagainya. Karena ini aku mau nunjukin aja sih, oh ternyata pengimplementasian desain sistem seperti ini loh. Kalau misalnya kita kaitin di pewarnaan juga bisa loh. Kalau warna gini aja guys, kalau warna. Kita butuh warna ini, warna pink ini. Untuk kita jadikan desain sistem kita, tinggal di plus, bukan plus, tapi ini kotak, langsung kita plus libraries, namain stylenya aja, misal kalau slash berarti di depan slash itu nama foldernya teman-teman, folder, kemudian kita kasih namanya primary color, kita create style. Jadi ketika kita membuat suatu objek, nah ketika di fill di sini kita tinggal ngambil aja warna mainnya, primary color-nya. Itu kalau penerapan desain sistem di bagian warnanya. Kalau di bagian teksnya gimana? Sama aja teman-teman.
Jadi di sini aku punya Poppins semi bold ukuran 16, kita bisa klik ini, kemudian create style. Namain aja misal main sleep button text. Nah, penerapannya gimana? Aku pengen ini ikutin font dari button text. Halo. Misalkan seperti ini, otomatis button start. Kalau misalnya kita mau nggak pakai tinggal di detail. Nah, mungkin gini, aku kasih contoh lebih. 108 miring. Kemudian aku kasihkan contoh desain sistem yang teks. Kita tinggal style, kemudian kita klik main, otomatis berubah, menyesuaikan dengan apa yang sudah kita ukurkan sebelumnya. Gambarnya seperti itu teman-teman. Oke, mungkin penjelasan singkat tentang desain sistem seperti itu teman-teman. Apabila ada request ataupun pertanyaan dari teman-teman, it's okay, aku buka dari sekarang teman-teman. Oke, ini dibuka buat teman-teman. Overall secara penerapannya sebenarnya aku mungkin kasih contoh beberapa desain yang udah aku buat gitu ya. Ya nggak aku buat-buat banget sih sebenarnya teman-teman, karena ini project kelompoknya, jadi nggak bisa memodifikasi semua karena waktu itu aku bagian jadi yang codernya teman-teman. Aku kasih contoh aja desain sistem seperti apa sih. Nah, jadi kita sudah termanage dengan baik. Apalagi kalau misal nanti pada interview, teman-teman sebagus mungkin lah untuk penerapan desain sistem yang bisa dibuat seperti ini, teman-teman. Tipografinya di dalam suatu teks, kemudian displaynya layers, kemudian ini kan otomatis semuanya kayak ini buat teman-teman. Oh, color style, ada yang text, main, kemudian neutral, information, dan lain sebagainya. Kemudian bodinya ada, kita sudah diferensikan. Jadi ini teman-teman. Kemudian di colornya sudah dijelaskan nih, text colornya seperti ini, komponen warnanya apa saja. Ini juga cocok untuk kita presentasikan pada saat teman-teman nantinya mau interview intern, mau apply intern sebagai UI UX designer. Ini bagus banget teman-teman. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan teman-teman? Bisa raise hand saja. Untuk pertanyaan teman-teman bisa raise hand teman-teman. Juga ada pertanyaan di Q&A.
Astagfirullahaladzim. Oh, saya sudah ngomong tadi guys, ternyata itu. Aku unmute, aku mute teman. Jadi untuk jawaban dari apa namanya review itu termasuk karena itu bagian daripada kunci kan. Salah satu yang sudah aku jelasin tadi sebenarnya tentang desain sistem itu kan gimana cara kita untuk memproses start kerja. Nah kalau kita memberikan briefing itu untuk teman-teman yang lain yang sudah komunikasinya itu juga termasuk dari adanya desain sistem. Kalau briefing itu sebenarnya kan arahnya kan ke juga pembantu proses sistem yang ada di kita gitu untuk jawaban pertanyaannya. Kemudian di sini teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan kita bisa tanya aja langsung teman-teman. Kalau misalnya mau request apa-apa dan sebagainya teman-teman silakan request aja, mau contohin desain sistemnya apa atau button dan sebagainya teman-teman bisa di request saja. Atau ada pertanyaan yang kurang jelas tentang desain guideline dan desain sistem teman-teman Facebook ini tandakan di kolom komentar atau di Q&A. Kemudian teman-teman di sini bisa mengerjakan proses dan juga feedback.
Oke teman-teman, karena sudah tidak ada pertanyaan, mungkin sebelum kita exit, kita akan coba foto bersama dulu. Ini teman-teman. Oke, mungkin teman-teman kalau misal mau kita bareng, atau Mas Asep yang mimpin Mas. Oke teman-teman, gimana nih teman-teman? Kita coba foto bareng dulu teman-teman. Aduh, sorry banget, kamera aku benar-benar retry teman-teman, jadi nggak bisa ikut on cam. Kita coba foto bareng dulu. Aku mau foto dari slide yang pertama. Oke, kita selanjutnya foto dari slide yang kedua. Dan yang terakhir, untuk yang slide ketiga. Oke, sudah done. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada sesi ketiga ini teman-teman. Guys, kita bakal bahas lanjutan-lanjutan. By the way, kemarin kan ada soal tugas ya teman-teman. Sebenarnya untuk yang grup itu, karena satu dan lain hal, terpaksa nanti kita akan jadikan secara individual. Jadi untuk konsepnya teman-teman, di sini bisa masing-masing dari teman-teman itu bisa membuat research yang sudah dibilangkan kemarin teman-teman. Karena sudah ditampilkan juga contohnya seperti apa di lingkungan. Dan di situ teman-teman bisa membuat menganalisis dari suatu aplikasi yang sudah ada, itu teman-teman analisis kira-kira kurangnya apa sih sehingga nanti ditampilkan fitur yang begitu kurang lebih seperti itu di objektif, karena nanti sebenarnya target kita bisa membuat satu desain yang basicnya ya ya yang kontinuitas gitu, rasa UX design dapat, kemudian kita implementasikan mungkin satu page ataupun dua page saja untuk bagian dari analisis suatu aplikasi. Atau kalau teman-teman mau baru sebenarnya ini nggak disarankan ya, tapi kalau teman-teman mau coba aktivitas buat dari awal seperti apa, itu kan akan lebih ribet kan dari login dan sampai ke tahap fitur-fiturnya itu akan memakan waktu lama, makanya lebih baik disarankan research-nya adalah di bagian aplikasi yang sudah ada, kemudian teman-teman bisa research karena analisisnya kekurangannya di mana, kurang fitur apa, sehingga teman-teman bisa masukkan redesign aplikasi tersebut dengan menambahkan fitur yang teman-teman sudah research. Kurang lebih seperti itu teman-teman, kurang lebih dari aku minta maaf kalau misal ada beberapa pernyataan yang kurang, dan nanti kita akan coba next time belajar tentang teknologi teman di pertemuan beberapa. Ya, itulah pertemuan beberapa semoga. Oke, see you next time teman-teman. Semoga apa yang menjadi pembelajaran ini bisa menambah insight teman-teman sedikit. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya sebenarnya. Terima kasih. See you next time. Bye-bye teman-teman.